Memiliki anak adalah awal dari perjalanan yang menyenangkan, namun juga tanggung jawab yang besar. Kehadiran anak akan memberikan kebahagiaan bagi sebuah keluarga, apalagi keluarga muda yang mengharapkan anak pertamanya. Namun, acap kali keluarga muda tidak siap untuk menerima kehadiran anak dari perspektif keuangan, seperti untuk biaya kelahiran. Nah, jika tidak dipersiapkan dengan baik, yang ada akan menimbulkan masalah baru seperti hutang. Dan untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan virtual perencana keuangan Prita Hapsari Gosi. Selamat pagi Mbak Prita. Selamat pagi Mas Yuda. Ya Mbak Prita, apakah keluarga muda ini harus menyiapkan pelindung keuangan sebagai pencegahan keuangan yang bocor bahkan hingga terjebak hutang Mbak? Tentu saja, namanya keluarga muda pada saat mulai menikah, kemudian nanti misalnya dikaruniai keturunan, maka harus memperhatikan adanya dampak finansial terhadap pengelolaan keuangan rumah tangganya. Yang pasti akan terjadi penambahan dalam pos pengeluaran karena adanya tambahan tanggungan atau anggota keluarga. Kemudian berikutnya akan muncul beberapa pos-pos yang sebelumnya mungkin tidak pernah ada. Contohnya biaya-biaya untuk perawatan anak, biaya kesehatan dalam hal ini juga termasuk vaksinasi yang mungkin ada berbayar juga, termasuk untuk hal-hal yang lain. Sehingga hal-hal ini memang diantisipasi oleh orang tua karena jika orang tua tidak mempersiapkan dan juga tidak mau untuk mengubah tata cara pengelolaan keuangannya, maka untuk mempertahankan keuangan tetap sehat ke depannya menjadi lebih menarik. Apakah ini berarti juga termasuk dalam mempersiapkan anak ya Mbak, terutama buat pasangan muda. Nah ini kalau kita bicara mengenai persiapan kelahiran, pastinya butuh anggaran yang memang kalau boleh dibilang dipersiapkan seperti layaknya kita menabung untuk membeli atau mengambil KPR seperti itu. Nah tiap keluarga ini memiliki pertimbangan masing-masing nih Mbak mengenai merencanakan memiliki anak. Sebab kaitannya pasti seperti saya katakan tadi, tidak hanya keuangan tapi juga mental. Nah perlukah kita menentukan kapan memiliki anak dan membuat rencana kelahiran anak Mbak? Baik, kalau boleh memilih, memang alangkah baiknya bila mana orang tua mempersiapkan mental maupun finansial sebelum memiliki anak. Tetapi kalau memang Tuhan sudah mengkaruniai anak tersebut terhadap keluarga ini, ya memang dia harus mau. Secara umum, pasangan suami istri itu memiliki 9 bulan, Mas Yuda, untuk mempersiapkan kelahiran anak. Maka pada saat titik momen, misalnya suami istri memutuskan untuk mau memiliki anak, atau bahkan tanpa program sudah dikaruniai kehamilan, maka di titik itu dia sudah harus mulai memasukkan perencanaan dana kelahiran untuk anaknya. Perencanaan dana kelahiran itu sebenarnya akan meliputi berbagai hal. Sebelum kelahiran biasanya termasuk biaya kontrol ke dokter, vitamin, dan juga kalau misalnya sang ibu itu mengalami masalah kesehatan sehingga harus berhenti bekerja. Jadi di sini pentingnya adanya dana darurat. Lalu berikutnya adalah pada saat sendiri. Nah, pasangan suami istri bisa melihat apakah dia mendapatkan perhatian dari kantor tempat bekerja. Kalau misalnya tidak ada, maka alternatifnya apa? Salah satunya mungkin bisa mempertimbangkan menggunakan BPJS Kesehatan yang memang fasilitas kesehatannya itu tidak memilih nih untuk levelnya. Orang tua juga sadar kemampuan finansial masing-masing. Kalau memang dia tidak memiliki kemampuan untuk menabung untuk kelahiran, lalu tidak ada penggantian dari kantor tempat bekerja, atau mungkin dia adalah seorang wira swasta, ya dia harus mau menerima fasilitas kesehatan apapun yang memang mungkin bisa dibantukan untuk mereka berdua. Dan yang terakhir, setelah anaknya lahir, harus paham bahwa di bulan-bulan pertama itu pasti akan terjadi perubahan budgeting yang luar biasa signifikan. Biasanya bisa mencapai 20% dari angka awal, Mas Yuda. Berarti memang harus mengatur dengan sangat rigid dan detail ya Mbak terkait dengan rencana kelahiran, kemudian setelah melahirkan. Nah, yang menarik adalah itu prosesnya memang harus dimulai ketika pasangan suami istri muda ini menikah ataukah ketika memang tadi seperti Mbak katakan butuh waktu 9 bulan dan momen itu adalah momen di mana mereka sudah mulai melakukan pengaturan pengeluaran anggaran rumah tangga Mbak? Ya, pertanyaan yang bagus. Kalau memang suami istri ini pada saat setelah menikah belum dikaruniai anak, maka mereka memang perlu menegaskan nih kapan rencananya ingin punya anak, misalnya 1 tahun atau 2 tahun lagi, sehingga mereka bisa planning dengan lebih panjang. Tapi seperti yang saya katakan tadi, kadang-kadang Tuhan memberikan karunia hamil setelah langsung menikah, langsung hamil misalnya. Ya, berarti kan artinya dia tidak punya banyak waktu lagi. Maka caranya adalah beberapa prioritas keuangan lain harus mengalah.
Anaknya sudah ada gitu. Kalau anaknya sudah ada, apa sih salah? Satu, misalnya mungkin untuk DP rumah terpaksa harus ditunda dulu. Jadi duluan untuk persiapan pikiran, baru kemudian mempersiapkan DP rumah. Mungkin sementara itu bisa mengontrak lebih dahulu. Prioritas lain misalnya ganti kendaraan, atau prioritas lain lagi misalnya mau liburan. Nah itu yang memang terpaksa harus ditunda dan di ke belakang karena yang untuk dana kelahiran anak ini sudah tidak bisa ditunda lagi. Semenjak orang tua mendapatkan 2 garis biru, berarti dalam beberapa bulan kemudian insya Allah akan lahir anaknya ke dunia. Nah ini menarik kalau tadi sempat dibahas ketika misalkan suami istri adalah pasangan yang bekerja di suatu instansi atau perusahaan. Pastinya mereka dapat fasilitas ya Mbak terkait dengan asuransi. Apakah kita sebagai pasangan muda itu berhak untuk mengecek kira-kira ini plafonnya berapa, kemudian mereka agendanya akan melahirkan secara normal atau sesar, kemudian juga apakah kelas rawat inapnya plafonnya seperti apa. Bagaimana nih Mbak untuk melihat hal ini Mbak? Wajib Mas Yuda jawabannya. Setiap pasangan rumah tangga ini kalau memang bekerja dan dari tempat bekerjanya ada fasilitas benefit kesehatan, maka wajib dicek plafonnya, lalu rumah sakitnya, karena belum tentu bekerja sama dengan semua rumah sakit. Misalnya sang istri punya dokter oksigen favorit, ya maka itu menjadi pilihan. Kalau memang dia mau tetap bersama oksigen favoritnya tetapi tidak diganti oleh kantor, ya berarti dia mesti menanggung sendiri. Kalau saya saran, kalau memang memiliki kemampuan finansial, silakan saja itu dilakukan. Tapi kebanyakan keluarga muda tidak itu. Jadi kalau memang Anda sudah mendapatkan fasilitas dari kantor tempat bekerja, ya pergunakan fasilitas tersebut. Ya pilihlah rumah sakit yang memang masuk ke dalam kerjasama asuransinya, kemudian plafon kamarnya, karena semuanya akan berkaitan Mas Yuda. Kalau kita memilih plafon kamar yang lebih tinggi dibandingkan dengan apa yang memang sudah dijaminkan, maka efeknya adalah semua tindakan-tindakan itu akan mengikuti harga di kelas yang lebih atas. Maka jangan cuma perbedaannya hanya di kelas biaya kamar, tidak. Itu akan berkaitan terhadap biaya tindakan, baik itu partus normal maupun sesar, obat-obatannya, termasuk juga dengan nanti rate dari visit dokter dan lain-lain. Berarti pasangan suami istri ini harus mengetahui secara detail ya Mbak, layanan apa saja yang akan didapatkan apabila mereka memiliki asuransi, baik itu di kantor maupun mungkin asuransi pribadi. Nah kita bicara mengenai asuransi kesehatan, apakah kita memang perlu Mbak memiliki asuransi kesehatan terutama untuk pasangan muda yang berencana untuk punya anak? Baik, Anda paham bahwa asuransi kesehatan itu kan tipenya ada 2. Yang pertama adalah asuransi kesehatan yang sifatnya kumpul. Apa sih maksudnya? Ini biasa asuransi yang memang diambil oleh perusahaan itu menjadi fasilitas bagi karyawannya. Fasilitas untuk rawat jalan, termasuk fasilitas untuk maternity atau kelahiran kebidanan. Tapi kalau Anda mengambil asuransi kesehatan secara pribadi, maka Anda harus perhatikan karena yang biasanya ditawarkan dengan premi yang masih sesuai dengan kemampuan itu hanya untuk rawat inap dan biasanya mengecualikan maternity. Sedangkan kalau Anda ingin memasukkan porsi maternity, itu bisa jadi premi kan ada premiumnya atau ada tambahannya. Dan pahami juga kalau Anda sekarang statusnya sudah hamil gitu ya, maka Anda harus paham kalau Anda baru ikut asuransi kesehatan pribadi sekarang, itu ada waktu tunggunya juga Mas Yuda. Jadi kalau situasinya ibu sudah hamil, terus dia ikut nih asuransi kesehatan sekarang, ya pada saat kelahiran belum tentu bisa dijaminkan. Oleh sebab itu alternatifnya adalah yang ketiga, yaitu BPJS Kesehatan. Mbak ini sedikit nih tips terhadap para pasangan muda yang ingin memiliki anak. Apa saja yang harus dilakukan? Tadi Mbak mengatakan memang harus lebih detail terkait dengan anggaran pengeluaran rumah tangga, menabung, kemudian juga ada alokasi budget tersendiri. Seperti apa nih Mbak mungkin bisa diberikan kepada pemirsa CNN? Baik, yang pertama pastikan Anda membuat budget rumah tangga yang baru untuk biaya-biaya kesehatan ini akan masuk ke dalam post living atau biaya hidup. Sedangkan untuk lain seperti persiapkan hal yang sifatnya untuk kelahiran, photoshoot atau apa itu sebetulnya adalah tambahan. Jadi itu bisa dikesampingkan belakang.
Kedua, Anda coba cek, Anda punya fasilitas apa saja. Kalau saya sarannya adalah gunakan fasilitas tersebut. Kalau Anda ingin lebih, ya berarti Anda paham, Anda akan mengambil porsi dari dana yang sudah ada, di mana saya tidak saran itu. Kenapa? Karena setelah anaknya lahir, Anda masih harus mempersiapkan hal-hal lainnya. Dana membesarkan anak, termasuk juga dana pendidikannya. Lalu yang ketiga, alih-alih misalnya Anda dibantu dengan pinjaman-pinjaman, apalagi pinjaman online untuk biaya melahirkan, saya sangat sarankan Anda untuk melihat apakah Anda memiliki BPJS Kesehatan dan pergunakanlah fasilitas kesehatan yang ada untuk melahirkan jauh lebih baik dibanding Anda melahirkan dengan bantuan utang. Baik Mbak Prita, terima kasih sekali untuk perbincangan pagi hari ini, sangat menyegarkan dan memberikan insight terkait dengan para pasangan muda nih yang ingin mendapatkan keturunan. Tadi harus bijak dalam mengelola keuangan dan harus memiliki asuransi kesehatan salah satunya, dan bagaimana pengelolaan keuangan yang tepat karena memang mempunyai anak sebuah tanggung jawab jangka panjang ya Mbak ya. Terima kasih untuk perbincangan pagi hari ini Mbak, salam sehat selalu. Salam sehat.